Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felita Alizabrina dengan NIM 25111744126 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2025D Fakultas PSDKU Magetan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat suka menyalahkan orang lain. Sifat ini sering muncul tanpa kita sadari, terutama saat terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Padahal menyalahkan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah, justru bisa membuat hubungan menjadi renggang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh perilaku yang menggambarkan sikap suka menyalahkan orang lain. Lah, kok basah? Pasti Dila nih yang numpain air di meja. Ada apa sih Kak teriak-teriak? Lihat nih, bukuku basah semua gara-gara si Dila. Tenang dulu Kak, mungkin dia emang lagi gak sengaja. Nggak sengaja terus alasannya. Dari dulu kalau bikin masalah pasti gitu. Ya mungkin emang lagi gak sengaja, tapi sekarang mending kita bersihin. Coba pikir Kak, kalau Dila ada di sini, dia juga pasti akan takut kamu marahin. Lebih baik nanti dibicarain pelan-pelan. Iya deh, aku kebawa emosi tadi. Makasih ya, udah mau ingetin. Iya Kak, gak apa-apa. Namanya juga keluarga, kadang salah, tapi yang penting saling ngerti. Dari video tersebut kita tahu bahwa sifat suka menyalahkan orang lain memang sering terjadi tanpa kita sadari. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan, naluri kita seringkali langsung mencari kambing hitam, entah teman, keluarga, atau bahkan keadaan. Padahal, menyalahkan orang lain tidak akan membuat masalah selesai. Justru, kebiasaan ini bisa memperburuk keadaan, menimbulkan pertengkaran, dan merenggangkan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Menyalahkan orang lain juga seringkali menjadi cara untuk menutupi rasa takut atau malu karena kesalahan sendiri. Kita merasa lebih nyaman jika kesalahan itu tampak berasal dari luar diri kita, bukan dari dalam. Namun, orang yang benar-benar bijak bukanlah mereka yang selalu tampak benar di mata orang lain, melainkan yang berani mengakui kesalahan, mau belajar dari pengalaman, dan berusaha memperbaiki diri. Mengakui kesalahan bukan berarti kalah, tetapi menunjukkan bahwa kita punya hati yang besar dan pikiran yang dewasa. Ketika kita berhenti berfokus pada siapa yang salah dan mulai memikirkan bagaimana cara memperbaiki keadaan, disitulah kedewasaan sejati mulai tumbuh. Setiap masalah seharusnya menjadi pelajaran bersama, bukan ajang untuk saling menyalahkan.
Sikap saling menyalahkan juga sering muncul karena kurangnya kemampuan untuk mengelola emosi. Saat sedang marah, kecewa, atau tertekan, kita cenderung bereaksi spontan tanpa berpikir panjang. Padahal, kemampuan mengendalikan emosi sangat penting agar kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Dengan menenangkan diri terlebih dahulu, kita dapat menilai masalah secara objektif dan menemukan solusi yang lebih baik tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Mengontrol emosi bukan hanya tanda kedewasaan, tetapi juga wujud tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Belajarlah untuk melihat ke dalam diri sendiri sebelum menuduh orang lain, sebab dalam setiap masalah hampir selalu ada andil dari kedua belah pihak, entah karena salah paham, emosi yang tidak terkontrol, atau kurangnya komunikasi dan pengertian. Dengan introspeksi, empati, dan hati yang lapang, kita bisa menciptakan suasana yang lebih damai, saling menghargai, dan penuh pengertian, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Pada akhirnya, kedamaian bukan datang dari mencari siapa yang bersalah, tetapi dari keberanian untuk memperbaiki diri dan memahami satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.